Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Desi Arigawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nugraha dari program studi akuntansi. Di video ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Pokok pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Yang kedua, tujuan rekonsiliasi bank. Yang ketiga, kapan sebaiknya melakukan rekonsiliasi bank? Yang keempat, komponen dalam rekonsiliasi bank. Yang kelima, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang keenam, contoh soal rekonsiliasi bank beserta jawaban dan dalam bentuk kontrol. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Dalam dunia akuntansi, terdapat istilah yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini dapat diartikan sebagai suatu proses pencocokan data keuangan di dalam perusahaan dan data keuangan yang terdapat di bank. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Poin kedua, tujuan rekonsiliasi bank. Tujuan diadakannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mengetahui nominal penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi. Poin ketiga, kapan sebaiknya melakukan rekonsiliasi bank? Secara umum, sebuah perusahaan sedikitnya akan melakukan proses rekonsiliasi bank ini selama sekali dalam setiap akhir bulan. Rekonsiliasi bank ini akan dilakukan setelah bank yang bersangkutan mengirimkan laporan bank perusahaan yang berisikan saldo awal kas, berbagai jenis transaksi selama 1 bulan, serta saldo akhir kas pada bank tersebut. Namun untuk mencegah terjadinya resiko terburuk pada perusahaan, akan lebih baik jika proses rekonsiliasi bank ini dilakukan setiap harinya. Perusahaan bisa mengakses informasi keuangannya lewat website bank yang tersedia. Poin keempat, komponen dalam rekonsiliasi bank. Terdapat beberapa komponen yang akan muncul ketika perusahaan melakukan proses rekonsiliasi bank. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak informasi berikut ini. Poin pertama ini ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicetak oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Jika hal seperti ini terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Pada dasarnya, setoran dalam proses ini terjadi ketika data yang dimasukkan tersebut terlambat sampai ke bank bersangkutan, sehingga data tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan pada hari tersebut. Komponen yang kedua yaitu outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Komponen yang ketiga, non-sufficient fund check atau cek kosong. Yang dimaksud ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika kasus ini terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonored. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi.
Jika perusahaan ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan dana atau biaya pemrosesan. Poin kelima, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Penyebabnya yang pertama, piutang wesel. Piutang wesel biasa diartikan sebagai hutang klien yang menggunakan surat perjanjian yang mengikat serta menjamin berupa aset jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Pada umumnya, piutang wesel biasa menjadi faktor terjadinya rekonsiliasi bank dikarenakan dana dikirim lewat jasa bank. Piutang wesel ini juga bisanya memiliki masa perjanjian kurang dari 1 tahun. Penyebab kedua, deposit in transit. Rekonsiliasi bank juga bisa terjadi akibat adanya perbedaan catatan kas perusahaan dan bank karena pengaruh deposit in transit. Deposit in transit juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Pada umumnya, deposit in transit ini terjadi saat terdapatnya setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut. Namun, pihak bank baru bisa mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Penyebab yang ketiga yaitu beban dan pendapatan bank. Rekonsiliasi bank juga bisa disebabkan oleh beban bank. Beban bank yang dimaksud bisa berupa beban administrasi, biaya pelayanan ataupun biaya penulisan cek serta beban bank lainnya. Pendapatan bunga bank yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk ke dalam beban bank. Yang keempat, outstanding check. Outstanding check merupakan cek yang masih beredar dan dapat menyebabkan terjadinya suatu rekonsiliasi bank. Singkatnya, outstanding check ini telah tercatat oleh perusahaan akan tetapi belum sepenuhnya tercatat dari pihak bank. Pada kasus lainnya bisa juga cek tersebut belum sempat dicairkan oleh pihak bank kepada penerima cek. Yang kelima, kesalahan pencatatan. Faktor penyebab rekonsiliasi bank selanjutnya adalah terjadinya kesalahan pencatatan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh pihak bank ataupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, penanggung jawab perusahaan yang mengurus laporan keuangan perusahaan melakukan kesalahan pencatatan nominal uang atau sebaliknya, karyawan bank yang bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan uang perusahaan juga melakukan kesalahan pencatatan. Contoh soal rekonsiliasi bank beserta jawaban dalam bentuk kontrol. Saldo kas menurut catatan PT Sukses Kemilau sebesar 2 juta. Saldo kas menurut rekening koran Bank ABC sebesar 1.880.000. Cek yang masih dalam peredaran sampai 30 Desember 2019 yaitu nomor 0612 sebesar 50.000, nomor 0712 sebesar 100.000, nomor 0912 sebesar 300.000. Setoran sebesar 600.000 belum ada pada rekening koran Bank ABC. Bank ABC membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank 15.000. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 31 Desember 2019. Cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau sebesar 1.550.000 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 1.505.000. Tanggal 28 Desember 2019 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 27 Desember 2019. Cek sebesar 100.000 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada 29 Desember. Diperlakukan seperti cek kosong. Bank ABC telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 200.000. Transaksi baru diketahui 31 Desember 2019. Rekening koran Bank ABC menunjukkan pengurangan sebesar 90.000 untuk cek nomor 0412 yang seharusnya bernilai 80.000. Berikut ini laporan rekonsiliasi bank pada PT Sukses Kemilau dengan bentuk sekontrol.
Sekian video dari saya. Semoga dengan video ini akan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Saya Andi Nugraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.